Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dibaswara dengan NIM 1909076040. Ya, di sini saya akan mereview tentang tugas saya ya, yaitu tentang UAS kecerdasan buatan dengan dosennya yaitu Dr. M. Ir Haji Eri Burhandeni dan Dr. Insinyur Didi Suprianto. Ya, judul artikel yang saya ambil yaitu Comprehensive Survey on the Computational Intelligence Techniques and its Application dengan penulis Dr. Jennifer S. RAJ. Nama jurnal Department of HEA, Gnanamani College of Technology, Namakkal, India. Volume terbitan yaitu volume 01 nomor 03 2019. ISSN atau EISSN yaitu 2582 dan 1369. Untuk linknya bisa dilihat. Oke, yang pertama yaitu ringkasan permasalahan, yaitu kecerdasan buatan atau meniru kecerdasan manusia di dalam mesin adalah regimen tak terbatas yang terdiri dari wawasan luas yang menggabungkan pembelajaran, penalaran, perencanaan, pencarian cerdas, dan pembangunan persepsi. Dalam contoh kecil yaitu belajar, dapat digambarkan sebagai proses pengkodean yang mengkodekan kondisi yang menghubungkan serta menyimpan ke dalam memori untuk mengingat bila diperlukan. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menunjukkan metode terbaik yang digunakan dalam memperoleh pengetahuan, penalaran, pemecahan masalah menggunakan pengetahuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, yang B yaitu teknik dan algoritma yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu yang pertama adalah logika fuzi, yang kedua adalah jaringan saraf, yang ketiga adalah algoritma evolusi, yang keempat adalah teori pembelajaran, dan yang kelima adalah penalaran probabilistik. Ya, yang pertama adalah logika fuzi. Konsep logika fuzi diusulkan pada tahun 1965 oleh Lofty-Zade. Himpunan fuzi sering dianggap sebagai himpunan super dari logika Boolean. Dalam logika Boolean, semua data dapat dipresentasikan hanya dengan menggunakan dua nilai, baik 0 atau 1. Data yang diberikan sebagai input berada di bawah status 0, yang mewakili logika rendah, atau status 1 yang menunjukkan logika tinggi. Ambang batas ditetapkan dan nilai di bawah ambang batas didefinisikan sebagai logika tinggi dan nilai di bawahnya didefinisikan sebagai logika rendah. Tapi ini tidak dalam kasus logika fuzi. Logika fuzi mendefinisikan beberapa keadaan yang terletak di antara level tinggi dan rendah. Untuk rentan input yang diberikan mulai dari 0 hingga 1, himpunan fuzi dapat didefinisikan sebagai semua bilangan antara yang terletak di antara 0 hingga 1 dan semua nilai di dalamnya yang menggambarkan derajat kebenaran yang dapat dilambangkan sebagai kapal anggota. Pada penelitian ini, logika fuzi bertujuan memastikan penalaran, implementasi, dan kemampuan yang mudah untuk menangani ketidakpastian dan non-linear. Ya, bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tinggi dan rendah menunjukkan non-anggota himpunan fuzi, dan nilai sebenarnya menunjukkan bahwa mereka adalah anggota himpunan fuzi. Kurva di sekitar frekuensi 100,5 dapat dinyatakan secara matematis, di mana penjumlahan hanya menunjukkan kumpulan nilai sebenarnya. Pagar digunakan untuk menunjukkan frekuensi sangat rendah dan frekuensi rendah himpunan fuzi dapat diterapkan dengan aplikasi apapun yang memiliki banyak keadaan untuk dievaluasi antara nilai-nilai yang menjadi anggota dan bukan anggota. Ya, yang kedua selanjutnya adalah jaringan saraf. Jaringan saraf yang didasarkan pada konsep komputasi yang mirip dengan otak dipertimbangkan dalam berbagai cara seperti pemrosesan, distribusi paralel, sistem saraf tiruan komputasi neuromorfik, memastikan komputasi secara paralel menyediakan pemrosesan cepat yang tidak seperti komputer tradisional yang bekerja secara serial membutuhkan banyak waktu untuk komputasi. Konsep dasar dari jaringan saraf tiruan adalah merancang suatu kerangka kerja matematika sederhana yang menyerupai sistem otak dan dilanjutkan dengan mempelajari dan mengenal kemampuan perangkat
dalam memecahkan berbagai masalah yang kompleks. Gambar di slide berikut ini menunjukkan langkah-langkah yang terlibat dalam jaringan saraf. Ya, jadi neural network mampu bekerja seperti manusia dengan meminimalisir kesalahan. Jaringan saraf dapat dikaitkan dengan banyak aplikasi yang memerlukan analisis data, pengelompokan, memori asosiatif, klasifikasi, dan dalam pembuatan pola dan kontrol. Apabila yang paling bergantung pada jaringan saraf adalah informasi medis yang memerlukan klasifikasi, deteksi, intrusi, dan penipuan, dan lain-lain. Fungsi jaringan saraf pada penelitian ini adalah bertujuan merancang sistem matematika sederhana yang dengan pola yang mirip dengan otak manusia agar dapat mempelajari serta memperoleh wawasan untuk memecahkan masalah. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah algoritma evolusi. Konsep dasar dari algoritma evolusioner terletak pada produser seleksi alam. Mereka sangat disukai di area di mana metode matematika konvensional tidak cocok untuk masalah yang lebih luas dan biasanya digunakan dalam aplikasi seperti analisis DNA dan masalah penjadwalan. Salah satu algoritma evolusi terkemuka yang didasarkan pada proses seleksi alam adalah algoritma genetika yang mengambil langkah-langkah inisialisasi, populasi, dan mengevaluasi yang optimal dengan bantuan mutasi dan crossover. Ya, algoritma evolusioner ini bertujuan untuk menghadirkan teknik evolusi buatan baru yang memanfaatkan kekuatan evolusi alami dan kemungkinan besar terlibat dalam masalah optimasi pencarian yang membutuhkan hasil yang optimal. Ya, gambar di samping ini menunjukkan prosedur algoritma genetika. Yang keempat adalah teori pembelajaran. Ini adalah salah satu pendekatan signifikan dari kecerdasan komputasi. Teori ini memungkinkan untuk memahami efek dan pengalaman dari suatu peristiwa yang memperoleh wawasan yang mendalam dari mereka yang menggunakannya untuk memprediksi hasil masa depan dengan bantuan pengalaman sebelumnya yang diperoleh. Pembelajaran yang paling populer saat ini adalah pembelajaran mesin yang dikategorikan sebagai pembelajaran terawasi, tidak terawasi, dan penguatan. Pengumpulan informasi dari peristiwa sebelumnya yang telah terjadi mempelajari dan menggunakan dalam memprediksi keluaran yang lebih akurat untuk masalah tersebut. Setiap kali menganalisis masalah, mereka mencocokkan dengan kejadian sebelumnya yang telah dipelajari untuk menghasilkan hasil yang akurat. Jenis kecerdasan komputasi ini biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan diagnosis, deteksi, dan prediksi. Jadi teori belajar dapat diklasifikasikan menjadi 5 ya, jenis pembelajaran berdasarkan behaviorisme, konstruktivisme, kognitivisme, dan eksperientalisme, dan pembelajaran sosial. Gambar di samping menunjukkan 5 landasan teori pembelajaran tersebut. Ya, yang kelima yaitu adalah penalaran probabilistik. Adalah elemen penting pada logika fuzzy. Ini disebut sebagai metode non-konstruktif dan awalnya terlibat dalam bidang matematika yang terutama berkaitan dengan perhitungan. Menghitung output dari sistem cerdas yang didasarkan pada kecerdasan komputasi secara acak untuk menentukan kemungkinan hasil untuk masalah yang didasarkan pada wawasan yang diperoleh sebelumnya. Oke, yang B, teknik dan algoritma yang digunakan. Dalam penelitian tersebut digunakan beberapa metode yaitu logika fuzzy yang bertujuan memastikan penalaran, implementasi, dan kemampuan yang memudahkan untuk menangani ketidakpastian dan non-linear. Selanjutnya yaitu adalah jaringan syaraf yang bertujuan merancang sistem matematika sederhana yang dengan pola yang mirip dengan otak manusia agar dapat mempelajari serta memperoleh wawasan untuk memecahkan masalah. Metode selanjutnya yang digunakan yaitu adalah algoritma evolusi yang bertujuan untuk melakukan pencarian cerdas multitujuan yang lebih fleksibel yang menghadirkan pengoptimalan solusi. Metode selanjutnya yaitu adalah penalaran probabilistik yang digunakan untuk menentukan kemungkinan hasil untuk masalah berdasarkan wawasan yang diperoleh sebelumnya. Yang C yaitu adalah hasil yang diperoleh. Hasil penelitian dan pengujian adalah kombinasi teknik komputasi dan aplikasi yang didapatkan, maka perhitungan serta pencarian diakui keakuratannya.
Ini menunjukkan pentingnya kecerdasan komputasi dan kebutuhan sebagai alternatif kecerdasan buatan yang menunjukkan kemunduran dalam kasus-kasus tertentu, optimasi pencarian serta pembelajaran. Teknik kecerdasan komputasional dan aplikasi yang didapatkan dapat dikembangkan di masa depan dengan meningkatkan analisis serta melakukan penelitian serta percobaan di teknik komputasi untuk mendeteksi akses penipuan di kemudian hari. D yaitu adalah keunggulan metode dan algoritma yang digunakan. Keunggulan dari metode dan algoritma yang digunakan adalah memastikan penalaran, implementasi, dan kemampuan yang mudah untuk menangani ketidakpastian dan non-linear. Merancang sistem matematika sederhana yang dengan pola mirip seperti otak manusia dan dapat mempelajari serta memperoleh wawasan untuk memecahkan masalah. Bertujuan untuk pencarian cerdas, fleksibel, yang menghadirkan pengoptimalan solusi, menentukan kemungkinan hasil untuk masalah berdasarkan wawasan yang diperoleh sebelumnya. Untuk algoritma yang digunakan yaitu algoritma evolusioner. Konsep dasar dari algoritma evolusioner adalah pada prosedur seleksi alam. Mereka sangat disukai di area di mana metode matematika konvensional tidak cocok untuk masalah yang lebih luas dan biasanya digunakan dalam aplikasi seperti analisis DNA dan masalah penjadwalan. Salah satu algoritma evolusi terkemuka yang didasarkan pada proses seleksi alam adalah algoritma genetika yang mengambil langkah-langkah inisialisasi populasi dan mengevaluasi. Algoritma evolusioner ini bertujuan menghadirkan teknik evolusi buatan baru yang memanfaatkan kekuatan evolusi alami dan kemungkinan besar terlibat dalam masalah optimasi pencarian yang membutuhkan hasil yang optimal. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.